Oke, good morning dari Nepal. Dan sekarang Nepal itu sekitar 6 atau enggak 7 derajat dan dingin banget, makanya gue masih pakai 2 jaket ya. Dan beda sekarang gue lagi di salah satu bekas istana di Nepal, itu namanya Durbar Square. Dan ini masih pagi banget dan di depan gue ada banyak banget orang yang lagi beribadah kalau nggak salah. Nah ini nih, ini suasana pagi hari di Durbar Square-nya. By the way, ini adalah semua peninggalan yang dulunya itu istana gitu kan. Tapi yang sekarangnya jadi salah satu tempat wisata di sini dan salah satu menjadi tempat peribadahan Buddha dan Hindu di sini. Dan mereka juga kayak kalau ada acara-acara besar itu mereka juga ngadainnya di sini gitu. Karena ini tempatnya lumayan gede dan halamannya bener-bener luas gitu. Kita cek sana, let's go. Dan di tempat ini banyak banget turis by the way, karena menjadi salah satu tempat wisata juga di sini. Nih, selain orang lokal juga banyak banget turis yang datang dari kemarin ke sini gue lihat. Nih, dari ini semua adalah bangunan peninggalan istananya by the way. Lo bisa lihat. Wah, kira-kiranya cakep banget sih. Dia kebanyakan kayu ya. Ini juga. Di depan juga. Kita lihat ke depan ada apa. Dan ini untuk suasana di sini ya, banyak banget yang ngejual juga. Kalau bisa lihat ini, lukisan, perintil-perintilan kayak gini. Banyak banget nih. Dan di sini ada bangunannya lagi. Padahal bangunan mereka tuh cakep banget gitu, ukir-ukirannya. Dan lo bisa lihat ini semua orang berjemur karena pagi ini bener-bener masih dingin gitu. Saya lihat nih orang-orang. Ini karena masih pagi, itu orang-orang agak sepi di sini. Biasanya kalau agak siangan dikit itu ini udah bener-bener rame banget, banyak banget orang ngumpul di sini dan bener-bener banyak gitu. Karena ini masih pagi aja gitu, makanya agak sepi gitu. Kalau bisa lihat ini bangunannya, boing. By the way, ini adalah salah satu tempat yang udah menjadi warisan dunia yang diakui oleh UNESCO by the way. Dan dia itu benar-benar sampai sana bangunannya itu. Di depan juga di sana. Nah, ini yang tadi bangunannya. Oh, cakep banget nih bangunannya. Nih. Nah, itu lu bisa lihat depan ini, yang ini mereka harus beli tiket. Dan satu orang ini tuh 1.000 rupiah gitu. Dan di depan gua ini bener-bener cakep banget ini untuk bangunannya ya, untuk ukiran kayunya. Lo bisa lihat nih, wow. Gua nggak tahu ini patung apaan. Let's go. Nih, udah banyak banget ini orang di sini. Kita ke depan, karena di depan itu ada kayak pasar perintilan Hindu Buddha gitu. Let's go. Dan sekarang gue lagi di halaman alun-alunnya dan bener-bener luas banget. Lo bisa lihat sekarang nih. Dan di depan gue banyak banget orang yang jualan perintilan Nepal, perintilan Hindu Buddha ini. Lo bisa lihat sendiri, banyak banget. Wow, lihat. Ini baru hari Sabtu ya. Dan lo bisa lihat ini bangunan yang ini. Nah, yang ini salah satu peninggalan mereka. Dan ini sebenarnya kita bisa masuk ke dalam, cuman harus bayar gitu kan. Nih, ini salah satu bangunan, tapi ini kayaknya udah direnovasi. Lo bisa lihat sini nih. Dan banyak banget yang jualan di sini. Dari pojok. Sini lo bisa lihat. Nih, topeng, patung, pokoknya ini semua perintilan Hindu Buddha lah ya, dan Nepal sendiri. Dan ini agak sepi. Biasanya di sini kalau udah agak siangan, apalagi udah agak sorean gitu, ini bener-bener rame banget gitu. Dan ini dijaga bener, dan ini dijaga sama tentara sini. Lo bisa lihat. Dam. Dan tempat ini by the way udah diakui menjadi salah satu peninggalan dunia yang diakui oleh UNESCO gitu. Lo bisa lihat di sini banyak banget kan yang jualan. Nih. Ini mereka ngejual di sini di bawah matahari bener-bener kayak begini karena memang nggak ada panas-panasnya gitu. Karena memang Kathmandu sekarang atau nggak Nepal bener-bener lagi dingin-dinginnya gitu. Paginya bisa 6 sampai 4 derajat gitu. Kalian bisa lihat. Ini jualan kayak begini ya. Wow. Jadi ini lokasinya dekat banget sama Tamil, atau mungkin dia lokasinya di Tamil sendiri, gue nggak tahu. Cuman dia deket banget sama Tamil. Tadi gue start dari homestay ke sini itu jalan kaki dan itu sekitar 10 menitan kalau nggak sampai 20 menit, dan itu deket banget menurut gue ya. Dan di samping Durbar Square-nya bener-bener banyak banget yang jualan makanan dan kafe-kafe kecil kayak begini. Kalian bisa banget untuk
slow di sini untuk ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Bisa lihat sini. Nah, kesana itu banyak, di depan itu banyak banget yang jualan kayak resto-resto kecil itu. Nah, salah satunya kayak gini. Jadi aman banget gitu buat kalian yang pengen santai-santai kesini gitu. Dan buat yang pengen nuker duit juga ada nih yang di depannya buat money changernya. Dan ini suasana Durbar Square-nya, tempat mereka jualan nih. Kalian bisa lihat nih. Durbar Square Nepal. Wow. Tumpu. Nah, ini untuk detail bangunan yang tadi. Kalian bisa lihat. Dan di sini ada yang ngejaga by the way. Nah, lu bisa lihat. Ini untuk tarif masuk ke Durbar Square-nya ya. Nih. Ini bener-bener luas banget sih tempat ininya, lapangannya untuk Durbar Square-nya. Ini masih lagi ke depan. Dan ini masih bisa masuk ke dalam, cuman gue nggak masuk karena bayar. Dan di depan gue ini semua ini adalah penginapan, ada yang sebagian penginapan dan ada sebagian yang memang rumah warga gitu. Dan sekarang lu bisa lihat sendiri di belakang gue udah banyak banget orang karena udah agak siang sekarang, mau jam 11 dan orang-orang berdatangan gitu. Ini nih. Nih, enak banget ini berjemur nih karena memang lagi dingin banget ini. Bener-bener cakep sih bangunannya, bener-bener ini kayaknya full dari kayu nih. Bisa lihat nih detailnya. By the way, di sini juga sering dibuat acara gitu ya untuk tempat ini sendiri karena memang rekomendasi banget karena dia punya halaman yang luas banget gitu. Setelah di sini ada apa? Di sini ada yang jualan roti-rotian, donat. Oh, ini ada yang jualan donat juga. Abang-abangnya. Ya kayak warung Indonesia lah. Sini lo bisa lihat orang-orang lokalnya. Di sini ada yang ngejual kayak beginian. Nih lo bisa lihat, ya. Sini ada yang jualan ice. Kita kesini. Dan di depan gue ini masih termasuk Durbar Square by the way, dan ini masih termasuk peninggalan mereka gitu. Nih sini banyak banget yang menjual beginian, bunga-bungaan. Ini gue inget kalau di Lombok, kalau di Lombok sini dah kalau habis Idul Fitri itu biasanya itu banyak banget yang jual bunga-bunga beginian di depan masjid gitu. Karena kan kita biasanya habis Idul Fitri itu, habis sholat itu kita pergi ke kuburan gitu buat ziarah. Iya kayak gitu aja gitu. Kayak lihat perintil-perintilannya. Nih. Bunga-bunganya gitu kan. Dan ini kita di sini ada apa? Ini lagi beribadah, deh. Ini juga banyak banget. Ini juga. Wow. Nah, lu bisa lihat sendiri nih. Wah, motor nih yang jualan tadi. Perkembangan buat ibadah mereka. Nah, ini. Lu bisa lihat keadaannya. Ada yang jualan ibu-ibu ini. Bedo ini banyak ternyata. Pengemis banyak juga di sini. Yang salah satunya nih. Cuman nggak sebanyak di negara sebelum-sebelumnya ya by the way. Karena di negara sebelum-sebelumnya itu kayak gue shock banget pas di Mesir itu pengemisnya bener-bener sebanyak itu ternyata. Dan mereka kayak istiqomah banget untuk minta-mintain gitu kan. Walaupun kita setiap hari ketemu gitu. Itu wah. Gimana yang mau bilangnya? Ini turis mulai datang ini jam-jam segini. Jam-jam segini turis sudah mulai datang, banyak banget orang. Apalagi sore lo kesini tuh bener-bener kayak ramai banget. Ya buat yang mau kesini gue saranin pagi sih. Lo bisa lihat suasananya. Lihat bangunannya bener-bener kayak zaman dahulu kala gitu. Desainnya, DLL-nya gitu. Dan by the way ini salah satu kendaraan yang masih dipakai, tradisional banget sih ini.
Let's go, kita beli lasi dulu di sini. By the way, lasi adalah salah satu minuman khas Nepal dan dia ada di India, Nepal, sama Pakistan ada. Let's go, kita pesan dulu lasinya. Sir, can I get one lasi? Small lasi. Ya. Ini untuk harganya nih. By the way, lasi itu isi 100%-nya itu adalah yogurt dan dia banyak banget modelannya gitu. Maksudnya bentukannya. Dia ada yang pakai buah kayak banana dicampur gitu. Terus ada yang dia original dan dia ada yang sweet lassi dan ada yang memang nggak sweet gitu. Ya, Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, ini untuk lasinya. Thank you. Ini untuk lasinya, lu bisa lihat di sini ada dikasih kismis sama kacang mete biasanya. Dan ini sweet by the way. Oke. Kita ke sini dulu. Oke. Ini bentukan lasinya. Oke, kita coba lasi dulu. Kita coba lasinya, bismillah. Seger banget. Creamy, manis, seger, ada asinnya, ada asemnya. Seger banget. Wah. Kalau Nepal lo harus nyoba ini sih. Kalau lo India, Nepal, Pakistan, lo harus nyoba ini. Gue nggak tahu di Bangladesh ada apa enggak. Cuman ini enak banget. Dan ini untuk suasana dan bangunan Nepal sendiri ya. Lu bisa lihat banyak banget yang jualan sini. Aduh, ada orang lagi. Nah, ini. Dan sepanjang jalan ini tempat mereka ibadah kayak begini ini, lu bakal nemuin banyak banget. Dan mereka itu uniknya mereka bawa jualan buahnya itu bener-bener dibawa gini pakai sepeda dan jualan keliling gitu. Dan by the way, mereka itu mayoritas Hindu dan Buddha gitu. Kalau lu tanya ada nggak orang Muslim? Ada. Cuman dia nggak sebanyak di tempat-tempat lain gitu. Ada masjid ada, masjid Jami gue pernah sholat zono ada. Terus musola juga lumayan ada. Terus untuk restoran halal ada juga di Tamil. Ya terpenuhi lah untuk seorang Muslim. Cuman lu tau lah minim banget gitu. Nah, di sini ada yang jualan gorengan gitu. Ini ada yang jualan gorengan. Nah, ini ketemu lagi nih sama tempat ibadah mereka. Ini ketemu lagi nih sama tempat ibadah mereka. Gue bilang juga apa kan? Mereka tuh kayak religius banget tuh depan. Tuh.